Akrab. Apalagi malah yang bercanda, ya tahu lah itu efeknya dari mana. Baik, benar. Di sini saya akan menjelaskan terkait adanya kejadian dua pedagang adu mulut hingga berujung adanya ledakan di kawasan Komplek Olahraga Dadaha, Kota Tasikmalaya yang terjadi pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Berdasarkan informasi, memang awalnya terjadi adanya dua adu mulut antara pedagang tahu gejrot sabu dengan pedagang es teh. Terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Cekcok pun berlangsung kurang lebih 30 menit karena sempat mereda, tetapi ada pedagang lain hingga membela karena keduanya masih pada kenal. Setelah cekcok usai, pedagang inisial A mendatangi lokasi kejadian hingga tiba-tiba melakukan peledakan di seberang, tepatnya di pedestrian Komplek Dadaha. Untuk melihat info selanjutnya, simak liputannya. Sebuah ledakan dilaporkan terjadi di kawasan Komplek Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu, 11 Juli 2026, malam. Peristiwa tersebut memicu Densus 88 anti teror melakukan penggeledahan sebuah rumah di wilayah Cilembang pada keesokan harinya, Minggu, 12 Juli 2026. Menurut saksi mata yang bernama Yuda selaku penjual cireng, peristiwa ledakan di Dadaha itu berawal dari cekcok antara dua orang pedagang berinisial U selaku penjual tahu gejrot dengan G selaku penjual es teler. Menurutnya, saat kejadian, U diduga dalam pengaruh minuman keras lantaran mulutnya bau alkohol. U diketahui bersitegang dengan G kurang lebih selama 30 menit pada pukul 23 WIB malam. Tak lama, penjual jagung susu keju berinisial S mencoba untuk melerai pertikaian tersebut, mengingat S masih merupakan kerabat dari G. Usai situasi memanas, pedagang lain yang berinisial A selaku pedagang es teh mendatangi lokasi kejadian dan tiba-tiba melakukan peledakan pada gerobak salah satu pedagang di sana. Menurut Yuda, ledakan yang terjadi membuat semua pedagang dan pengunjung di lokasi lari berhamburan, bahkan ada yang menyangka sebuah tabung gas telah meledak. Akibatnya, pihak UPTD Dadaha segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tasikmalaya Kota. Keesokan harinya, Minggu, 12 Juli 2026, Densus 88 anti teror tampak menggeledah sebuah rumah di wilayah Cilembang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dilansir dari kompas.com, pedagang es teh berinisial A merupakan mantan narapidana teroris, napiter, asal Cilembang Kota Tasikmalaya. A langsung ditangkap petugas gabungan Brimob, Polda Jabar bersama petugas Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota pada Minggu siang. Salah satu warga setempat, Nurdin, mengatakan bahwa pelaku selama ini memang dikenal sebagai mantan napiter JAD yang masih dalam masa pembinaan. Kesehariannya berjualan es teh kaki lima di trotoar Komplek Dadaha Kota Tasikmalaya. Ia juga setiap bulannya masih menerima uang pembinaan dari lembaga pemerintah terkait. Sementara itu, Ketua RT setempat, Ade Mumu, membenarkan bahwa warganya ditangkap polisi dan terlibat peledakan gerobak pedagang kaki lima di Dadaha Kota Tasikmalaya. Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota secara resmi menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan insiden peledakan yang terjadi di kawasan Komplek Olahraga Dadaha, Kota Tasikmalaya, pada hari Senin, 13 Juli 2026. Langkah hukum yang tegas ini diambil setelah petugas kepolisian melakukan serangkaian proses penyelidikan secara intensif serta memeriksa sejumlah saksi yang sempat diamankan tak lama setelah insiden mencekam tersebut terjadi. Tersangka yang diketahui berinisial A ini ditetapkan sebagai pelaku utama yang melakukan aksi peledakan menyusul adanya adu mulut atau cekcok hebat yang terjadi di antara sesama pedagang, yakni antara pedagang es teler dengan pedagang tahu gejrot pada hari Sabtu malam, 11 Juli 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka A yang diketahui merupakan seorang pedagang es teh diduga tersulut emosi di lokasi kejadian hingga nekat melakukan tindakan berbahaya tersebut. Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Purwanto, saat ditemui di aula depan Gedung Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota mengungkapkan, bahwa terkait perkembangan kasus perselisihan yang terjadi di Komplek Dadaha, tim penyidik dari Polres Tasikmalaya Kota berkolaborasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan yang mendalam termasuk melaksanakan gelar perkara. Dari hasil olah tempat kejadian perkara bersama tim gabungan, seluruh pihak sepakat untuk menetapkan inisial A sebagai tersangka dalam kejadian perkara tersebut. Penetapan status tersangka terhadap inisial A ini dilakukan karena pelaku terbukti menyalahgunakan senjata tajam, senjata api,
serta bahan peledak di kawasan publik Komplek Olahraga Dadaha. Atas perbuatannya, tersangka A ditindak terkait penyalahgunaan senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 atau Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah penemuan beberapa barang bukti di lokasi kejadian, tim gabungan yang melibatkan tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror bersama Polres Tasikmalaya Kota juga langsung bergerak melakukan penggeledahan lanjutan guna mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya. Cekcok apa sih, mungkin salah paham atau gimana sih informasinya? Kalau saya paham sih kurang tahu ya. Soalnya gimana ya? Tidak kedengeran. Jauh kan? Jauh ya. Itu kurang jam berapa kalau nggak salah, Kak? Jam 11-an. Ini antara pedagang apa sih, Kak? Kalau boleh tahu? Sama Esteller. Itu memang, tapi awalnya pada kenal ya, pada akrab ya berarti. Biasanya karena memang pada pedagang. Akrab biasa. Itu setelah kejadian ada laporan polisi nggak ke situ? Jam berapa tuh polisi datang? Yang mengelola pedagang, Pemprov datang, PTD yang mestinya melaporkan. Oh, jam berapa tuh polisi datang? Kalau nggak salah jam 2 Jam 2:30. Tapi tidak saling pukul ya, cuma adu mulut dong ya? Cuma ada beberapa. Lama nggak sih adu mulutnya itu mereka? Lumayan. Oh, tapi nggak ada yang ngelora ya? Enggak. Cuma ada mulut doang kan. Adu mulut. Berarti nggak tahu kelanjutannya kejadian itu berarti? Jadi nggak sampai selesai gitu. Soalnya kan nggak ngurusin, kalau orang cekcok mah nggak mungkin kan kita urusin, cuma masing-masing doang berdua. Nah, kalau ada keributan apa main tangan ya baru ngelereng kan wajib gitu juga kan. Ya. Khawatir ada apa-apa ya? Takut ada yang terjadi gitu kan. Kalau A sendiri sama yang itu pada kenal lah? Akrab nggak sih, A? Sama tuh bener. Akrab. Yang Esteller? Kayaknya apalagi. Oh. Orangnya sering ngobrol nggak sih, A? Nimbrung nggak sih itu? Dua pedagang itu? Iya sering. Sering nimbrung? Sering malah sering bercanda. Ya tahu lah itu efeknya dari mana. Oh. Tahu-taunya mungkin ada hati terpendam lagi, nggak tahu ya. Kurang paham lah. Kalau dari pembicaraan berdua. Berarti emang akan nggak tahu kronologi kejadian bisa adu cekcok itu ya? Iya. Jadi kurang paham lah. Ngomongin apa gitu, apa kurang jelas. Tapi sejauh ini untuk Esteller sama tahu gejrot ini satu kampung nggak sih informasinya? Enggak? Enggak. Cuma di tahu gejrot yang Priung Punpul kalau nggak salah. Orang mana? Orang masih orang Tasik. Orang Tasik, Priung Punpul. Tapi Esteller informasinya? Orang Cikoneng. Oh masih dua-duanya masih orang Tasik ya berarti ya? Oh gitu. Berarti memang ama nggak tahu awal, cuman emang tahu pas ujung-ujung berarti adu cekcok berarti langsung aja gitu ya? Berarti sebelumnya tetap biasanya dagang biasa berarti? Pas sebelum kejadian? Iya, biasa. Ini biasa jam berapa kalau buka bisa di sini rata-rata? Rata-rata di sini dibolehin sore. Rata-rata sore. Sore. Asar bang. Oh. Berarti pedagang ini memang semuanya sore udah ada berarti ya? Iya. Nggak ada sore. Sore doang biasanya. Oh berarti memang pas sore itu emang nggak ada cekcok, tapi ujung-ujung malam berarti ya cekcoknya? Malam cekcok. Tapi si kedua itu akrab banget sih ya? Akrab masih pada akrab nggak sih itu? Yang Esteller sama Tahu Gejrot? Biasanya akrab. Sering akrab gitu, bercanda apa gimana. Nggak tahu sih. Namanya orang kan Iya. bisa robah, bisa beda, bisa gimana gitu. Nggak tahu sih situnya. Kalau yang Esteller itu siapa namanya? Kalau boleh tahu? Nah, Esteller bilang. Kalau Tahu Gejrot? Tadi bilang. Kalau Tahu Gejrot mah ujang kan ya. Ujang. Ujang-ujang ya? Itu polisi sampai jam berapa di sini berarti ya? Sampai jam 4:30 saya nemenin di sini sambil ngopi. Oh. Aduh, ini juga habis pulang kerja belum tidur ini mah. Berarti kaget nggak sih ada kejadian ini mungkin kaget nggak sih? Ya kaget nggak kaget, soalnya saya mah sering
begadang malam. Jadi kalau ada apa-apa tuh ya mungkin ada apa gitu. Jadi nggak wah gitu kan, nggak kaget, nggak biasa jadinya gitu. Tapi informasinya satu teman ini katanya ditangkap polisi. Akang udah tahu dari pas kejadian ini? Nah itu saya kurang tahu, soalnya baru pulang ini juga. Baru pulang kerja. Baru pulang kerja ya? Berarti Akang taunya cekcok aja berarti ya? Nggak tahu kelanjutannya? Oh gitu. Kalau tahu kelanjutan mah enak ya. Saya lagi kerja tadi ya. Tapi mereka udah lama nggak sih ya di sini? Estelle sama tahu gejrot? Ya sudah Kurang lebih berapa? Ada 2 tahun kah? 2 tahunan lebih. 2 tahunan. 2 tahun lebih ya? Ya. Kalau Akang sendiri sini? Kalau saya mah udah lama. Udah lama? Ya, Dari tahun berapa? Dari kecil di sini. Oh di sini. Kalau ini memang baru ya? Tapi pindah-pindah sih. Oh pindah-pindah. Oh Pindah-pindah maksudnya jadi nggak dari kecil sampai dewasa di sini. Jadi cari pengalaman. Siap. Tribuners untuk update terungkap kejadian terkait yang berawal adu mulut antara pedagang hingga berujung peledakan ini. Saat ini pihak Polres Tasikmalaya Kota telah menetapkan tersangka berinisial A terkait dugaan kejadian hingga berujung peledakan tepatnya di area Komplek Dadaha Kota Tasikmalaya. Untuk inisial A ini memang saat ini masih di Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Tak hanya itu, tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri pun sudah melakukan penggeledahan di kontrakan inisial A tepatnya di Kampung Gunung Koneng, Kelurahan Cirembang, Kecamatan Cideng, Kota Tasikmalaya pada Minggu 12 Juli 2026. Untuk saat ini Polres Tasikmalaya pun masih melakukan koordinasi dengan Polda Jabar yang memang nantinya kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Baik, itu saja yang kami dapat laporkan dari Kota Tasikmalaya. Jalabidin melaporkan. Polres Tasikmalaya Kota menetapkan seorang tersangka dalam peristiwa peledakan di Kompleks Olahraga Dadaha, Kota Tasikmalaya pada Senin 13 Juli. Tersangka diketahui merupakan ex-narapidana terorisme atau napitar jaringan JAD dengan inisial A yang sudah mengontrak rumah di Kampung Gunung Koneng selama 2 bulan terakhir. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto menyebut keseharian tersangka adalah berdagang es teh di kawasan tersebut. Polisi mengungkap bahwa motif peledakan di kawasan itu murni karena persoalan pribadi dipicu oleh aksi saling ejek dengan pedagang lain. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Priangan yakni rekan Jainal Abidin. Baik rekan Jainal, bagaimana perkembangan terbaru kasus peledakan ini? Apakah benar tersangka merupakan ex-napiter yang sehari-hari berjualan es teh? Baik, Ari jujur melaporkan memang betul bahwa saat ini Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota resmi menetapkan tersangka inisial A yang memang sebagai terduga pelaku peledakan di kawasan Komplek Dadaha Kota Tasikmalaya yang terjadi pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Untuk pelaku ini memang betul bahwa A ini ex-napiter yang memang sudah mengontrak di Gunung Koneng ini selama 2 bulan bersama istrinya dan 1 anak. Hanya itu A ini memang keseharian bekerja sebagai pedagang es teh. Setiap harinya berjualan di area kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya. Untuk penetapan tersangka ini memang baru resmi ditetapkan tadi pagi oleh pihak Polres Tasikmalaya Kota yang langsung disampaikan oleh Kapolres Tasikmalaya AKBP Andi Purwanto. Rekan Jainal, bagaimana motif pribadi tersangka ini berujung pada tindakan peledakan? Dari mana tersangka ini memperoleh bahan peledak menurut keterangan pihak kepolisian? Ya, untuk Arif, kalau memang dari berdasarkan informasi yang kami himpun, menurut pihak kepolisian memang A ini sudah memiliki beberapa barang yang memang untuk sebagai bahan peledak. Hanya itu A ini diduga itu akibat ejekan yang dilakukan oleh pedagang tahu gejrot inisial U. Untuk ejekan ini memang sudah lama dilakukan kepada A ini. Artinya untuk kejadian ini murni pribadi dan tidak ada motif teror manapun. Akan tetapi A ini jelas memang ex-napiter dan bisa merakit bahan peledak karena beberapa barang bukti seperti
dan beberapa senapan hingga dan barang lainnya berhasil diamankan oleh tim Densus 88 anti teror pada Minggu 12 Juli 2026 sore. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.